Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kualti Saludin PE, channel campuran. Oke, di video kali ini selesai dengan thumbnail dari judul, aku mau mengungkap tentang corona atau COVID-19. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja ke videonya. Oke, awal mula ceritanya kenapa aku ini bisa reaktif. Jadi gini Rek, aku tuh nggak tahu reaktif positif atau negatif, cuma reaktif saja. Tapi belum ada swab dulu, belum di swab, jadi aku nggak tahu kalau aku ini negatif atau positif gitu ya. Nah, oke, jadi awal mula ceritanya kenapa di kampungku ini bisa di lockdown atau bisa sampai zona hitam. Jadi di kampung ini sangat gawat darurat banget dikarenakan sudah zona hitam. Oke, jadi seperti ini awal mula ceritanya tuh, ada satu tetangga jauh dari rumahku, palingan rumahnya itu ada kalau 150 meteran dari rumahku ya. Beliau terkena COVID-19, sampai sekarang belum sembuh. Lalu akhirnya merambat ke saudaranya, ada dua orang. Dua orang ini cuma 3 hari atau 4 hari itu meninggal dunia karena COVID-19. Lalu merambat lagi ke saudaraku, ada dua orang. Dua orang akhirnya yang satu meninggal dunia, yang satu masih ada. Lalu akhirnya merambat lagi ke satu orang lagi, dan masih banyak begitu. Lalu keluargaku kok bisa terkena COVID-19, ada kakekku dan juga omku. Jadi di rumahku ini ada omku, tanteku, ponakanku, sepupuku, dan lain sebagainya. Lalu akhirnya omku itu kenapa kok bisa terkena COVID-19, karena beliau itu bekerja di rumah sakit Mojokerto, rumah sakit dokter apa itu, nggak tahu aku ya. Nah, beliau itu kerjanya sebagai teknisi yang biasanya sehari-harinya tuh menyervis AC, kipas, dan lain sebagainya di ruang isolasi COVID-19. Jadi beliau itu kalau sedang bekerja biasanya mengabaikan protokol kesehatan. Biasanya kan meskipun nyapu atau lain sebagainya menggunakan baju hazmat atau APD, alat pelindung diri. Nah, beliau tidak memakai APD atau hazmat, cuma memakai masker double 2. Lalu akhirnya beliau sakit flu ya, sempat tidak bisa mencium bau selama 2 hari, dan akhirnya di swab itu hasil 2 hari langsung keluar dan hasilnya positif. Dan beliau itu memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah ini. Dan akhirnya kakekku itu kerjanya sebagai juru kunci makam, yang mengurusi makam atau yang biasanya tuh membuat lubang galian untuk mengubur orang meninggal. Nah, orang meninggalnya tuh karena di kampungku sudah ada orang 5 yang meninggal karena COVID-19. Beliau itu sakit flu gitu, kecapean, lalu di rapid massal di desaku. Lalu akhirnya beliau itu reaktif, dan akhirnya setelah 2 hari beliau swab, dan ini video swabnya. Nah, oke, itu tadi swabnya ya, sedikit aja. Dan akhirnya beliau 1 hari langsung itu hasilnya keluar, dan hasilnya tuh positif. Jadi pas positif itu beliau di rumah ini ada bapak kepala desa, bapak lurah, dan apa gitu ya, aku lupa gitu, kayak TNI apa gitu ya, yang mengabari kalau kakekku itu positif. Jadi ada 2 orang yang positif di rumah ini, ada kakekku sama omku. Nah, omku itu sudah di kamarku, sudah mengisolasi sendiri, dan kakekku baru mengisolasi pada saat itu juga. Dan akhirnya tidak lama kemudian, habis sholat duhur, ada bapak kepala desa ke rumah ini ya, ada bapak kepala desa di rumah ini, dan apa namanya, mengabari kalau harus isolasi di puskesmas terdekat atau puskesmas milik kecamatanku ini ya. Dan akhirnya jam 3:30 sore itu beliau sudah dijemput oleh pihak puskesmas menggunakan ambulans, dan ini videonya. Ada yang kesini lah. Oke. Nah, oke. Jadi seperti itu videonya. Dan akhirnya
karena di rumah ini cuma ada satu orang yang terindikasi COVID-19, omku saja, karena kakekku sudah berangkat. Nah, omku ini memutuskan untuk ikut juga ke puskesmas untuk mengawasi kakekku itu, seperti itu. Terus aku kenapa kok bisa kok bisa reaktif? Nah, karena aku ya seperti itu, dan dari pihak puskesmas sudah mengonfirmasi bahwasannya saya dan keluarga yang tinggal di rumah ini tuh reaktif gitu. Dan aku mohon doanya supaya kalau misalnya ada apa-apa itu aku negatif, karena nggak enak banget, sumpah sejujurnya itu nggak enak banget ya. Di lautan itu nggak enak banget, kayak nggak bisa keluar kemana-mana gitu loh rek. Jadi aku ini nggak sakit, nggak pilek, nggak flu, nggak apa ya, nggak batuk itu enggak, tapi ya gitu wes, pokoknya cuma terindikasi aja gitu loh. Aku ini nggak pilek, nggak flu, nggak sakit kepala, nggak ada apa-apa, pokok orang normal gitu aja loh rek. Aku tuh wes belenek gitu loh, belenek, tahu kan orang Jawa pasti tahu belenek gitu ya. Nah seperti itu aja pokoknya ya. Nah terus pesanku itu, kalian itu jangan meremehkan COVID-19 rek, soalnya ada corona itu ada ya. Dari video-video kemarin tuh aku sudah memperingatkan kalian supaya jaga jarak, melaksanakan 3M. Jadi 3M atau 3S aku lupa, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker ya. Wis itu aja pokoknya wis nggak usah diremehkan lah corona itu ya. Wis nggak apa-apa kan, nggak percaya, pokoknya mematuhi protokol kesehatan demi kelangsungan hidup bersama, demi kebaikan bersama, kebaikanmu dan juga kebaikan kita semua gitu. Terus kalau keluar kemana-mana, kalau nggak ada perlunya wis nggak usah. Di sini kan sudah ada ojek online, kalian bisa order itu aja lo, bisa ya. Terus jangan lupa pakai masker selalu ya, lalu tidur yang cukup, istirahat cukup, dan makan yang bergizi. Wes ikut tok, pikirannya nggak usah mikir yang liya-liya wes. Oke, pikiran itu sama maksudnya kalian pikir aja diri kalian sendiri, nggak usah mikir aku nanti gimana, aku sakit dong, aku sakit. Wes nggak usah mikir yang aneh. Pokoknya mikir kelangsungan hidup. Pikiran utangmu dulu rek, pikiran utangmu dulu, pikiran gak yo bercanda, gak, mudah-mudahan gak punya utang, amin. Wes pokoknya itu aja yang bisa aku sampaikan. Jadi video yang akan datang ini aku mau ngevlog sedikit tentang gimana sih rasanya di lockdown itu, dan mau ngevlog tentang keseharianku gitu selama di lockdown, selama terkena COVID-19 ini. Oke, dari aku Aldi Solihuddin, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.